Hola, kembali lagi kita bahas pertandingan semifinal pertama Prancis lawan Spanyol. Ini adalah pertandingan yang inilah bukti bahwa kalau sepak bola adalah seni gitu ya. Ini luar biasa sekali, pertandingan yang sangat ketat, cepet temponya gitu ya, dan akhirnya Spanyol bisa eh, bukan membungkam ya. Spanyol bisa memenangkan pertandingan di mana setiap orang mungkin tidak akan berpikir Spanyol akan menang 2-0 gitu ya. Kalaupun menang mungkin extra time atau adu penalti, karena begitu luar biasanya dominasi dari Prancis di Piala Dunia kali ini. Tapi Spanyol ternyata bisa mengalahkannya 2-0 di 2 kali 45 menit. Apa yang terjadi di pertandingan ini? Oke, kita bahas pertandingan yang dilaksanakan di Texas ini ya. Kedua tim memakai formasi andalannya 4-2-3-1. Cuman yang membedakan 4-2-3-1-nya Prancis itu cenderung nyerang gitu loh. Empat pemain itu sangat kuat agresivitas dalam penyerangannya. Sedangkan 4-2-3-1-nya Spanyol itu betul-betul kuat sekali di lini tengahnya. Ini yang sebenarnya menjadi kunci gitu ya, bagaimana si Spanyol bisa mematikan aliran bola dari Prancis gitu ya. Nah, di sini line up pemain masih kurang lebih dengan pertandingan sebelumnya gitu ya. Prancis dan Spanyol, dan yang paling menarik di sini adalah prediksi kita sebelumnya gitu ya. Memang jujur ya, saya sendiri sangat berharap gitu ya Spanyol menang, walaupun kemarin saya bilang memang di atas kertas secara materi pemain Prancis lebih diunggulkan gitu. Tapi ternyata saya bilang kemarin adalah kelemahan Prancis ada di lini tengah. Ketika Spanyol bisa mengembalikan performanya mereka ke performa terbaiknya, dan Prancis tidak bisa memiliki plan B untuk menutupi PR-nya di lini tengah, ia terbukti di pertandingan semalam ya, tadi subuh ya. Jadi akhirnya Spanyol bisa menguasai lini tengah. Nah, jalannya pertandingan sendiri awal mulai langsung tempo cepat. Spanyol sangat tenang menguasai pertandingan, passing satu sentuhan, tiki taka, bagaimana kolaborasi Rodri, Ruiz dan juga Olmo ini membuat Tchouaméni dan Rabiot itu kerepotan, sehingga pemain Prancis dikurung sebegitunya oleh pemain Spanyol, dan Spanyol bisa mencetak gol cukup cepat ya sebelum hydration break di menit 20-an lewat penalti ya. Ya, walaupun banyak kontroversi ya, tapi Digne itu katanya tidak sengaja menendang Yamal, tapi ini mirip dengan apa yang terjadi ketika pertandingan Meksiko lawan Inggris ya, ketika si Kane gak sengaja nendang pemain Meksiko di kotak penalti, ya dapat penalti juga gitu, dan akhirnya Oyarzabal bisa memaksimalkan peluang penalti ke pojok kanan gawangnya dari Mainon gitu ya, sehingga bisa menang, bisa unggul 1-0 untuk Spanyol. Setelah itu Spanyol tidak menurunkan tekanan, tidak menurunkan tempo. Prancis praktis kesulitan untuk mengembangkan permainan karena lapangan tengah sangat dikuasai. Suplai bola ke Mbappe, ke Dembele, Olise bingung gitu. Ini sebenarnya menjadi kritikan saya di awal gitu ya. Kenapa Prancis ini terlalu kurang balance gitu ya, karena 4 pemain ini oke, tapi siapa yang ngebalance di tengahnya gitu, sehingga bebannya Tchouaméni dan juga Rabiot itu cukup berat gitu loh untuk mensuplai bola ke 4 striker yang ya walaupun pemain tengah ya Olise gitu, tapi kita anggaplah mereka ini striker gitu ya karena sangat agresif. Nah, sebetulnya memang lebih balance ketika misalnya Ryan Cherki dikasih di tengah gitu ya, sehingga bertiga di tengah itu ada Tchouaméni, Rabiot dan Cherki. Kemudian Dembele lah yang di striker tengah seperti yang di PSG, sehingga Olise bisa di kanan dan Mbappe bisa kembali bermain di posisi awal mulanya gitu ya, dulu gitu di sayap kiri gitu ya, striker kiri gitu. Nah, dengan adanya Cherki harusnya dari awal itu dia bisa lebih balance untuk bisa mengimbangin pemain tengahnya Spanyol yang sangat dominan. Nah,
masuk setelah hydration break, penguasaan bola, jual beli serangan, beberapa kali peluang terjadi hingga akhirnya babak 2 mulai. Dan sebelum hydration break babak 2 juga gitu ya, di situ ternyata Spanyol tanpa diduga bisa menggandakan keunggulan 2-0 oleh gol dari Pedro Roro. Setelah serangan itu ditepis gitu ya, balik ke belakang, Rodri menguasai bola, umpan kanan ke Pedro Roro. Roro akhirnya umpan langsung ke Olmo, dan Olmo dengan satu sentuhan sambil dilanggar dia masih bisa memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Dan dengan finishing yang baik, Roro akhirnya bisa membuat Spanyol unggul 2 gol. Nah, di sini barulah Prancis mengubah skema gitu, memasukkan Cherki, Doué menggantikan Barcola gitu ya. Kemudian Digne yang sudah sempat blunder penalti, kemudian gol kedua pun juga dari sisinya dia gitu, diganti oleh Theo Hernandez gitu ya. Mulai serangan lebih agresif dilakukan oleh Prancis. Tapi ada satu yang menarik di sini ya. Kalau diperhatikan, ternyata selain lini tengahnya Spanyol yang baik gitu ya, ternyata Spanyol pun juga punya satu hal yang kurang kita lihat. Ternyata itu adalah kuncinya, yaitu lini belakang. Ini terbukti Spanyol mulai dari awal babak grup sampai hari ini sudah kurang lebih 8 pertandingan baru kebobolan 1. Nah, ternyata Pau Cubarsí dan Laporte dan pemain belakang Spanyol itu kalau kita perhatikan memiliki organisasi pertahanan yang sangat fokus gitu ya. Dia itu adalah garis pertahanan itu sangat tinggi. Dia nggak ada tuh deket-deket ke kiper masuk kotak penalti. Dia benar-benar lihat bola, lihat lawan, sehingga pemain Prancis susah untuk bisa masuk ke dekat penjaga gawang, ke dekat Unai Simon gitu ya. Sehingga terus ditarik keluar gitu ya, keluar, sehingga akhirnya ujung-ujungnya Prancis oper ke kiri, kanan, manuver atau crossing. Ini yang membuat pemain Prancis akhirnya kesulitan, ujung-ujungnya shooting dari jauh. Ini pula yang akhirnya kita baru menyadari ya, kenapa Spanyol dari punya 3 kiper yang jago-jago semua gitu, David Raya, kemudian kipernya Barca itu ya kan, sama Unai Simon. Kenapa Unai Simon yang dipakai? Ternyata Unai Simon di pertandingan ini menjawabnya gitu ya. Dia sangat tenang, capping bola, dia bisa bermain dengan back untuk menguasai bola, tidak panik gitu ya. Dan juga beberapa kali ada serangan Prancis yang direct ke depan, itu dia sangat cepat untuk bisa mengintercept bola, sehingga beberapa peluang dari Mbappe kalau nggak salah itu bisa termentahkan. Jadi dia memiliki kiper yang memiliki visi membaca permainan cepat dan bereaksi secara cepat, dan juga bisa mengorganize pertahanan dan juga membuat permainan dari lini kiper gitu untuk bisa membuild serangan gitu ya. Nah, ini yang menjadi kelebihan Spanyol. Ternyata Spanyol itu tidak hanya lini tengahnya, tapi juga lini belakangnya yang sangat solid, dan juga lini depannya ini cukup stabil lah ya, bisa dibilang. Yamal kita lihat di pertandingan ini beberapa kali gitu ya, melakukan akselerasi yang sangat cepat gitu. Beberapa back itu kelewat gitu, kalau udah Yamal lewat itu udah kayak bayangan gitu di belakang, cepet banget gitu kan. Dan juga ini membuktikan bahwa Yamal kalau ketemu Mbappe udah 8 pertandingan gitu selalu menang, baik di level klub maupun juga di level negara gitu ya. Nah, analisis pertandingannya memang seperti tadi ya, pada akhirnya Prancis yang digadang-gadang punya lini serang yang sangat mematikan, pemain-pemain editan, tapi ternyata tanpa menguasai lini tengah dan juga dengan ketenangan pemain-pemain Spanyol, ya kelebihan materi pemain yang lebih bagus itu tidak bisa dioptimalkan, sehingga 1 gol pun juga tidak bisa tercipta akhirnya hingga 2 kali 45 menit. Apresiasi sih memang ini permainan Spanyol ini sudah kembali ke performnya ya, dan juga saya apresiasi itu salah satunya adalah yang nomor 1 itu Cucurella ya.
Ini gila nih pemain. Gila pemain ini apa namanya? Bisa balance antara nyerang sama bertahannya gitu. Beberapa kali peluang-peluang Prancis ada di dalam kotak penalti gitu ya, itu masih kena sama Cucurella. Dalam nyerang pun juga gak ada capeknya nih pemain. Bener-bener Olise dibikin mati kutu sama dia. Termasuk Konde pun juga beberapa kali duel selalu kalah sama Cucurella. Cucurella ini salah satu yang nilainya paling bagus lah semalam gitu ya. Kedua, ya Dani Olmo. Ini pemain yang ada di mana-mana gitu ya. Dia menjadi pemain tengah yang bener-bener bisa memainkan perannya dengan baik gitu ya. Main simple, 1-2 sentuhan, capping singkat langsung oper. Pergerakannya beberapa kali pergerakan melepaskan badannya itu sangat elegan, sangat indah gitu dilihat. Dani Olmo main sangat bagus di pertandingan semalam ini, malam tadi ya. Terus Lamine Yamal ya, ini udah mulai menunjukkan bahwa ya walaupun dia tidak cetak gol, tapi gol pertama itu dia dilanggar, gol kedua pun juga sebetulnya dia menarik back ke tengah ya, sehingga ketika umpan 1-2 back Prancis tidak menyangka bahwa Pedro Roro akan kembali mendapatkan bola dan masuk ke kotak penalti. Lamine Yamal kembali menunjukkan kelasnya walaupun umurnya masih 19 tahun, dan ini adalah Piala Dunia dia pertama. Dan kalau dia juara, ini dia di usia 19 tahun sudah cukup lengkap prestasinya. Euro sudah dapat, Piala Dunia mungkin nanti dapat, dan di level klub pun juga sudah sangat banyak prestasinya gitu ya. Dan yang terakhir yang perlu saya apresiasi ya Rodri. Rodri ini saya memang kalau lihat City main itu nggak terlalu mendalami gitu ya. Ternyata kok bisa pemain ini jadi Ballon d'Or gitu, sempat menang Ballon d'Or pemain terbaik dunia. Ternyata memang sebegitu krusialnya gitu loh. Jadi back kiri dan back kanan Spanyol itu bisa lebih tenang untuk bisa naik ke depan, karena Rodri itu bisa backup lini tengah, mengorkestrasi lini tengah dengan begitu tenang, begitu elegan, passingnya simple, pergerakannya juga ada beberapa mirip pergerakan seperti Busquets-nya gitu ya, Busquets-nya ya, jadi dia kayak seakan badannya ke sini padahal dia nutup bola. Ini benar-benar ibaratnya Xavi sama Busquets digabung nih. Rodri itu ternyata sepenting itu, sevital itu perannya dia ada di lini tengah. Ya tentunya memang di backup juga oleh Fabian Ruiz yang main cukup baik di pertandingan hari ini. Oh satu lagi, Pau Kubarsi juga menunjukkan bahwa memang sangat layak dia menjadi salah satu back level dunia ya gitu yang ada di tim Spanyol gitu ya. Itu mungkin review ya kalau dari sisi apa namanya Spanyol Perancis sendiri ya. Perancis tidak bermain buruk sebetulnya. Banyak orang bilang Perancis bermain buruk pemainnya tidak keluar. Ya gimana mau keluar kemampuannya kalau suplai bolanya dipotong gitu. Kalau penguasaan bolanya dikuasai oleh Spanyol gitu. Selama ini Prancis selalu bermain melawan tim yang tidak menguasai bola, yang sangat tidak tenang ketika dipres. Berbeda dengan Spanyol yang begitu tenang ketika dipres. Dia bisa melihat kawannya di mana, dia bisa tahu ketika menerima bola akan memutuskan mengoper kemana, akan capping kemana. Itu yang belum di Piala Dunia ini ditemui oleh Prancis gitu. Tapi Prancis sebetulnya harusnya sudah memahami ini, karena 2 pertemuan terakhir Prancis dan Spanyol, Prancis selalu kalah. 5-4 di Nation League tahun lalu dan 2 tahun lalu di Euro 2-1 kalah juga gitu ya. Jadi rasanya sih memang Deschamps nih kurang ada backup plan ya untuk kondisi-kondisi dia dikuasai ini seperti apa plan B-nya gitu ya, sehingga ya secara permainan kalah gitu loh. Spanyol kembali ke performance terbaiknya. Oke itu jadi Spanyol masuk final. Congrats untuk Spanyol gitu ya. Jadi bisa dibayangkan Spanyol waktu imbang dengan
apa namanya, Cape Verde. Memang Cape Verde bagus, tapi nggak juga, karena saya lihat permainan Spanyol di Piala Dunia ini bukan melihat lawannya saja gitu ya, tapi memang secara permainan Spanyol main bagus nih waktu pas semalam ini lawan Prancis, dan juga waktu lawan Arab. Walaupun lawannya Arab, tapi kita melihat bagaimana permainannya gitu ya, bagaimana determinasinya, keinginannya, effortnya gitu loh, spiritnya, main dengan determinasi tinggi, adrenalin itu ada waktu semalam dan juga waktu pas lawan Arab. Nah, yang tidak kelihatan, yang kita melihat bukan Spanyol itu ya pas lawan Portugal gitu ya, Belgia, itu kayak lambat gitu ya, kayak apa ya, kayak gak bergairah gitu, main kayak gak dikeluarin 100% gitu. Itu sih yang memang harus digarisbawahi juga, bahwa sepak bola itu memang selain kemampuan, kadang juga di lapangan itu ada adrenalin, ada mood lagi kurang bagus juga mungkin membuat permainan pun juga turun motivasinya gitu ya, termasuk juga cuaca gitu ya, cuacanya segala macam. Nah itu sih, itu mungkin review pertandingan semalam. Dan nanti malam semifinal kedua, Inggris lawan Argentina. Ya, seperti prediksi kemarin ya, rasanya Inggris cukup mendominasi, tapi Argentina punya mentality. Yang jadi pertanyaan, kalau Inggris kalah, pendukungnya Portugal ini mau dukung siapa lagi gitu, karena kan skin terakhirnya ini Inggris gitu kan. Karena rasanya kalau Spanyol sama Argen itu satu terafiliasi satu lah ya, ibaratnya ke Messi dan Barcelona, itu kurang disukai sama pendukungnya abang satu itulah, abang nomor 7 itu. Jadi kita lihat, mudah-mudahan nanti malam seru juga. Mungkin akan lebih ketat lagi gitu ya, mungkin skor selisih 1 atau mungkin bisa sampai ke adu penalti extra time. Prediksi saya akan ketat ya. Ya tapi oke lah sebenarnya, kalau Inggris masuk pun juga nanti di final lebih seru nih, antara jadi ada kubunya Nike ya, kubunya Real Madrid gitu, orang-orang yang terafiliasi dengan Ronaldo, sama kubunya Messi gitu yang terafiliasi dengan Barca, Spanyol gitu ya. Tapi kalau misalnya finalnya Spanyol sama Argentina, ya secara permainan oke, tapi secara rivalitas agak kurang rasanya gitu. Cuman nggak tahu kalau di sana gitu ya. Kalau di Indonesia sih rasanya, karena kalau Barca ya affiliate-nya dengan Argentina sama Spanyol. Nah kalau Madrid itu sama Inggris, Portugal gitu ya, Prancis, Brazil gitu. Nah itu secara irisannya lebih mayoritasnya ke situ gitu. Itu sih mungkin kita saksikan pertandingan nanti malam. Semoga partainya seru lagi. Oke, sekian, sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Selamat siang.